Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bening masih menikmati libur semester ketika perutnya terasa mulas. Ia belum terlalu memusingkan hal itu karena masih bisa menahannya. Pagi itu, ketika Gara akan segera berangkat, lelaki itu sempat melihat Bening meringis sesaat sembari memegang tiang ranjang. "Sayang, kau baik-baik saja?" tanya Gara sambil mendekat. "Ya Mas Gara, hanya sedikit nyeri." "Bagian mana yang nyeri sayang?" tanya Gara mulai khawatir. Ia segera memapah Bening untuk duduk di tepi ranjang. "Perut Mas Gara, tapi hilang timbul." "Mas Gara tidak tenang membiarkan kau sendiri. Biar Mas Gara tak usah ke perusahaan saja ya." "Jangan Mas Gara ada pertemuan penting bukan?" Bening segera mencegah. Gara mengangguk, tapi ia tentu tak akan bisa tenang dan meninggalkan Bening sendiri di dalam rumah itu. "Sekarang apa masih sakit?" tanya Gara lagi. "Tidak, sudah mulai hilang." "Kau yakin?" Bening mengangguk. Karena memang intensitas rasa nyeri yang kadang ada dan kadang hilang membuat Bening berpikir bahwa mungkin saja dia mengalami kontraksi palsu lagi. "Ah, Mas Gara tak tenang sayang. Baiklah, kalau begitu kau ikut Mas Gara ke perusahaan ya." Bening tersenyum lalu mengangguk. Gara akhirnya bisa bernafas lega dengan ikutnya Bening ke perusahaannya. Di sana, Bening bisa istirahat di dalam kamar khusus yang ada di dalam ruangan Gara. Sesampainya di perusahaan, para karyawan menyapa hormat Bening dan Gara yang membalas sapaan mereka hangat dan ramah. "Mas Gara ada meeting sebentar, kau istirahat ya. Nanti kalau butuh sesuatu, gunakan telepon di dalam untuk memberitahu staf di depan." "Baiklah Mas Gara, jangan khawatir ya. Bening baik-baik saja sekarang. Mas Gara harus fokus meetingnya." Gara mengangguk lalu mengecup kening Bening dengan mesra. Ia keluar dari kamar khusus itu dengan Bening yang berbaring di dalamnya. Hampir 1 jam meeting itu, Bening masih belum merasakan apapun. Tapi ketika sudah lewat 1 jam, dengan Gara yang masih fokus menjelaskan di depan semua orang di dalam ruangan meeting, Bening mulai merasa perutnya kembali mulas. Kali ini intensitasnya lebih sering lagi. Wajah Bening seketika memucat. Ia segera menelpon staf di depan. "Tolong panggilkan Mas Gara, sepertinya aku akan segera melahirkan." Staf di depan tentu saja langsung bergerak cepat. Ia segera mendekati ruang meeting dan memanggil Safira, sekretaris Gara. "Pak, Ibu Bening sepertinya akan segera melahirkan." Gara membulatkan matanya. Ia segera menutup meeting dan semua orang di dalam ruang meeting itu pun mengerti. Gara secepat mungkin masuk ke ruangannya. Dilihatnya Bening sudah bersandar di dinding. Ada air mengalir di sela kakinya. "Air ketubannya pecah itu, Pak." Safira ikutan panik. Gara segera menggendong Bening, membawanya menuju lift. "Bersabarlah sayangku, kita akan segera sampai ke rumah sakit." Gara mencoba tetap tenang meski ia sudah gemetaran. Ini pengalaman pertamanya, sedang Bening juga berusaha untuk tetap tenang meski sedari tadi wajahnya meringis. Gara meletakkan Bening di dalam mobil. Ia sendiri langsung masuk ke mobil setelah itu. Bening mencoba tetap tenang dengan mengelus perutnya. "Jagoan, sabar ya. Sebentar lagi kita akan sampai ke rumah sakit. Kau tentu tak sabar lagi bertemu papa dan mama kan?" Gara mengusap perut Bening yang terasa mengencang. Kemudian ia kembali fokus dengan menyetir. Gara membawa mobilnya melesat cepat dengan luwes dan hati-hati. Sampai di rumah sakit, mereka langsung disambut para perawat dan pihak keamanan yang membantu mendorong berangkar. Bening dan Gara saling menggenggam jemari mereka yang bertaut. "Sebentar lagi sayang," bisik Gara yang sudah bercucuran keringat menuju ruang persalinan. Bening segera ditangani setibanya di ruang persalinan itu. Gara pun berada di dalamnya. Ia segera menelpon Nyonya Besar dan kebetulan pula Tuan Wibowo tak ke perusahaan hari ini. Mereka menyambut kabar itu dengan bahagia. Mereka segera berangkat ke rumah sakit. "Pembukaannya lengkap dokter." Asisten dokter berseru kepada dokter yang segera bersiap untuk membantu Bening melahirkan.
Rasanya mau mengejan, dokter. Suara Bening begitu lirih. Dokter mengangguk mengerti, lalu mulai memberi aba-aba. Ia sudah menelpon bagian operasi jika nanti melahirkan secara normal mendapatkan kendala, sebab usia Bening yang masih begitu muda sangat rentan mengalami masalah ketika melahirkan. Sayang, kau kuat, kau hebat, kau bisa melahirkan anak kita, ayo berjuanglah, bisik Gara ketika melihat Bening yang mulai terpejam karena lelah. Bening menguatkan genggaman tangannya kepada Gara. Ia mengangguk, mengejan sekuatnya. Ketika kekuatannya kembali datang, Bening berteriak keras bersamaan dengan lengkingan suara bayi yang akhirnya keluar dari jalan lahir. Hampir saja Bening kehilangan kesadaran, tapi Gara yang mengecup bibirnya membuat ia kembali membuka mata. Selamat ya Pak Gara, bayinya laki-laki. Gara memeluk Bening, tak kuasa menahan air matanya yang sudah merembes. Tak ada kata keluar selain suara tangisan Gara yang membuat Bening juga akhirnya menangis. Sekian lama Gara menanti, akhirnya ia bisa mendapatkan keturunan dari perempuan yang awalnya ia beli rahimnya itu. Terima kasih istriku atas semua pengorbananmu, bisik Gara dengan Bening yang mengangguk pelan. Tuan dan Nyonya besar yang baru saja datang juga tak kuasa menahan haru. Mereka memeluk Gara dan Bening dengan perasaan bahagia tak terbendung. Cucu mereka laki-laki, sungguh ini anugerah luar biasa. Lucunya cucu Oma, Nyonya besar tak henti memandang cucu yang sedang berada di dalam gendongannya. Tuan besar juga berada di sisi istrinya. Mereka sedang bersama cucu yang usianya baru 2 minggu itu. Bangun pagi semua anggota keluarga jadi lebih bersemangat sebab mereka bisa segera mendekati putra dari Gara dan Bening yang telah lahir itu. Sementara itu, Gara sendiri menjadi suami dan ayah paling siaga. Dia tak peduli lelah badannya sehabis pulang dari perusahaan, karena segera bersama dengan istri dan anaknya menjadi obat dan penawar lelah yang begitu nyata. Kedua orang tua Bening juga sudah kembali ke desa setelah 1 minggu lebih berada di rumah besan untuk melihat dan sekalian menimang-nimang cucu pertama mereka. Sungguh bahagia meliputi Bening sekeluarga. Mas Gara istirahat dulu. Mas Gara baru pulang loh dari perusahaan, kan capek. Apalagi Bening dengar dari papa katanya perusahaan sedang ada masalah. Bening yang masih sedikit susah untuk berjalan sebab jahitan di area bawahnya itu mendekati Gara sambil membuka dasi suaminya. Mas Gara gak capek sayang, kangen kau dan Abimanyu selalu, jadi semangat setiap pulang ke rumah. Bening tersenyum, Gara memang terlihat semakin berbahagia setelah jagoannya lahir. Ia selalu menemani Bening ketika malam putra mereka itu terbangun. Hal yang paling membahagiakan di dalam hidupnya, memiliki keturunan dan diawali anak lelaki pula. Ia sangat bersyukur. Ya sudah, tapi mandi dulu ya. Bening sudah siapkan air hangat. Iya sayang, tapi kau jangan terlalu banyak bergerak ya. Mas Gara takut nanti jahitannya sobek. Bening refleks tertawa mendengar ketakutan suaminya itu. Bening lalu mengamit lengan Gara mesra. Gak akan sobek Mas Gara selama belum dimasuki. Kelakar Bening membuat Gara jadi tersenyum sendiri. Benar, ia sangat rindu menjenguk Bening lewat bawah sana. Tetapi ia tahu bahwa istrinya itu sedang dalam masa pemulihan. Cukup lama jadinya Gara harus berpuasa. Tapi tak mengapa, bisa sekedar mencium Bening saja rasanya sudah cukup saat ini. Kau bisa saja ya menggurui Mas Gara seperti itu. Gara mencubit gemas hidung bangir Bening yang hanya bisa tersenyum mendengarnya. Mas Gara mandi ya, nanti bisa gendong Abi dan ajak jalan-jalan ke depan. Gara mengangguk cepat. Ia bergegas mandi dan Bening pergi ke kamar putranya. Di sana ia melihat kedua mertuanya sedang bersama anaknya. Bening tersenyum melihat mereka. Sepertinya cucu mama lapar, Bening. Bening melongok. Dilihatnya bayi itu memang sedang mengerucutkan bibirnya, membuatnya jadi sangat lucu. Bening kemudian mengambil alih gendongan, dan tuan besar segera keluar karena tahu menantunya akan mengasih-asih cucunya. Asimu lancar ya, Ning? Tanya Nyonya besar penuh perhatian.
Lancar Mas, syukurlah. Nyonya besar mengangguk. Dia juga sangat memperhatikan Bening pasca melahirkan. Dari segala keperluan menghadapi 40 hari, juga mengatur makanan yang boleh Bening makan dan tidak. Bening juga rutin mengkonsumsi daun katuk dan juga sayuran hijau lainnya agar produksi ASI-nya selalu melimpah. Niatnya untuk mengasihi ASI Abimanyu sampai 2 tahun sudah terpatri. Hanya saja ia tidak tahu apakah selama itu ASI-nya akan selalu melimpah dan mencukupi kebutuhan sang putra. Tubuh bayinya juga semakin berisi dan menggembul. Sampai hari ini pula, Gara dan Bening kebanjiran ucapan selamat dari para rekan-rekan dan sahabat. Bening sementara tidak masuk kuliah sampai beberapa bulan ke depan, atau mungkin dia akan mengambil cuti dan melanjutkan kuliahnya tahun depan.